Tirinya Ahmad Nizam Al-Fahri yang masih berusia 6 tahun dipastikan dijerat dengan pasal berlapis oleh polisi. Hal itu setelah Polda Kalimantan Barat melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti. Dari hasil penyelidikan, pelaku IF yang kini berstatus tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun ditambah sepertiga. Tak hanya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal lainnya, yakni pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dunia dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Tersangka juga akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Direktur Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat Kombes Polisi Bowo Gede Imantio dalam keterangan pers kepada wartawan Selasa siang mengatakan, adapun barang bukti yang disita dari tindak pidana pembunuhan ini, yakni seragam sekolah warna merah putih, topi dan ikat pinggang milik korban, selang air karet yang digunakan pelaku untuk memandikan korban, permadani warna hijau yang menjadi tempat ketika korban dibaringkan usai mengalami penganiayaan. Namun karena kesal, korban kembali menganiaya dengan mendorong tubuh korban dan menggunakan kedua tangannya dengan kuat sehingga korban terjatuh terlentang dan terdengar bunyi duk ketika korban jatuh terlentang. Kepala korban menyentuh lantai dan korban tidak sadarkan diri. Kemudian pelaku memberikan minum air zam-zam yang diambil dari botol dan diberikan ke korban melalui tutup botol sebanyak 2 kali. Korban merespon dengan menelan air. Kemudian pelaku pergi ke kamar dan melihat anak kandungnya. Setelah beberapa saat, pelaku mengecek kembali korban dan memberi minum, namun sudah tidak direspon. Kemudian pelaku meminta maaf pada korban dan mengecek kembali nafas korban. Saat itu korban sudah tidak bernafas. Sementara dari hasil otopsi atau pemeriksaan dalam yang dilakukan diketahui bahwa penyebab kematian utama korban adalah trauma tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan retaknya tulang ubun-ubun kiri, sehingga terjadi pendarahan dan pembengkakan pada otak yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam rongga otak kepala yang menekan pusat pernafasan di batang otak yang menyebabkan gagal nafas. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.